di Jasirah, Sulawesi Tenggara. Mereka hidup di balik dinding hutan savana. Kawasan hutan konservasi Rawa Aupa Watumuhai, Kabupaten Bombana. Mereka tinggal di kawasan hutan konservasi sudah puluhan tahun. Bahkan kampung ini sudah mereka anggap sebagai tanah leluhur suku Murnene. Kampung ini sangat original dan hingga kini tidak tersentuh dengan modernisasi. Di sini tidak ada jaringan listrik. Dan jangan pula pernah berpikir bahwa tinggal di kampung komunikasi via seluler lebih mudah. Maaf, di sini tidak ada jaringan telepon seluler. Oh ya, untuk menuju kampung ini, saya memulainya dari gerbang masuk ke Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan. Kawasan Taman Nasional Rawa Aupa Watumuhai memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tidaklah berlebihan jika saya mengatakan pemandangan alam di antara kehidupan suku Murnene di Hukayalaya seperti lukisan alam dengan imajinasi tinggi di luar nalar. Warga kampung Hukayalaya sangat terbuka dengan masyarakat luar. Ramah dan sangat bersahabat. Mereka hanya ingin mempertahankan tradisi dan kearifan lokalnya. Suku Murnene di kampung Hukayalaya selalu menjadi buah bibir masyarakat luar. Mungkin karena cara hidup mereka yang unik. Penduduk kampung berkumpul dan tumpah ruah di satu tempat dengan mengenakan pakaian khas suku Murnene. 3 orang warga kampung yang sedang menumbuk bulir padi mengundang perhatian para tamu yang datang ke tempat ini. Karena mereka tidak hanya sekadar menumbuk bulir padi, tetapi cara mereka memisahkan bulir padi dari tangkainya menghasilkan irama yang senada dan harmonis. Itu adalah rangkaian dari pesta adat yang digelar suku Murnene. Pesta adat Mewusoi dan Moolitau. Pesta ini sangat penting bagi kehidupan suku Murnene. Karena Mewusoi dan Moolitau merupakan tradisi sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hubungan antara penduduk kampung dengan tanaman padi telah mengikat kuat dalam diri mereka, yang akan mempengaruhi kehidupan sosial. Tanaman padi yang dipercaya oleh masyarakat dibawa oleh Dewi Sri atau masyarakat setempat menyebutnya Sang Koleompai, mengajarkan untuk hidup harmonis dengan alam dan sesama manusia. Sang Pencipta telah menitipkan tanah subur di kaki bumi Hukayalaya yang luas membentang. Digarap untuk hidup mulia di masa yang akan datang. Dan mereka berharap Tuhan memberikan lebih dari usaha bapak tani di kampung ini. Banyak hal yang dapat kita selami dari kehidupan suku Murnene. Kekuatan rasa syukur itu dan memahami kehidupan ekosistem alam di kawasan hutan konservasi Rawa Aupa Watumuhai yang membuat hidup mereka lebih damai, tenang, dan bersahaja.
Keindahan alam tidak hanya milik kampung Hukayalaya, tetapi sikap kebersamaan dan kegotong royongan adalah kekuatan yang dimiliki suku Mornene yang tidak pernah luntur, apalagi ketika mereka akan menggelar sebuah pesta adat. Jika ada hajatan besar, apalagi yang berkaitan dengan tradisi leluhur suku Mornene, warga di kampung ini langsung beraksi. Dan setiap orang sudah diberikan tugas masing-masing dari pemangku adat setempat. Khusus ibu-ibu disediakan dapur umum untuk mempersiapkan kebutuhan logistik pada pesta adat nanti. Kebutuhan logistik ini diperoleh dari hasil urunan warga. Ada yang berupa uang, ada juga dalam bentuk barang. Ya, seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, kalau kita bersatu padu dan bergotong royong, pekerjaan apapun itu pasti terasa ringan. Kalau ibu-ibu sibuk di dapur umum, beda lagi dengan kaum pria. Di tempat terpisah, mereka sibuk mempersiapkan diri mengenakan pakaian tradisional suku Mornene. Karena bapak-bapak ini adalah aktor utama pesta adat, pesta panen yang disebut Meusoi, dan Maoli Tau atau membuka ladang baru. Orang tua, anak-anak, dan lansia sangat antusias menyambut pesta adat yang digelar sekali setahun. Pesta panen Meusoi dimulai dari rumah pawang padi, lebih tepatnya sih ketua kelompok tani. Setelah selesai itu kemudian kita laksanakan melepaskan tahun. Kalau enggak itu mendatangkan tahun. Di rumah ini, pawang padi beserta anggota kelompok mempersiapkan segala keperluan pesta panen. Seperti padi, sabit atau parang, sirih, dan buah pinang. Disinilah inti dari pesta adat Meusoi, mengharapkan berkah dengan hasil panen yang berlimpah ruah pada musim tanam berikutnya. Warga kemudian berbondong-bondong datang ke rumah pawang padi untuk menyaksikan langsung tradisi Meusoi. Bagi suku Mornene, tradisi Meusoi memiliki makna tersirat yang dipercaya dapat menolak bala seperti gagal panen karena hama penyakit tanaman ataupun kekeringan. Tentu saja, saya tidak ingin melewatkan pesta adat ini, berbaur dan berusaha memaknai dari setiap ungkapan rasa syukur mereka melalui Meusoi. Merasakan rona kebahagiaan dan menjadi bagian dari kehidupan mereka yang masih kental dengan tradisi warisan para leluhur. Warisan leluhur suku Mornene Hukayalaya adalah kekayaan budaya Bombana.
kakacana ni mumu ina kate bunga bara buano kate bapa mata te pindah de pindah buno sampai dugo tuh. Waktu itu aku nada yo kapara dia. Duku atau duku apa? Bisa juga tanah dahira pun. Hubungan suku Mornene dengan kegiatan bercocok tanam padi sawah memiliki hubungan spiritual yang sangat kuat dengan Sang Pencipta. Akhirnya ini kalau mau kerja. Sehingga bagi mereka, berkah dari tanaman padi harus dihargai dan dihormati. Karena keberkahan dari negeri Mornene tidak lepas dari karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Inti Meusoi ini sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, pawang padi dan anggota kelompoknya yang berjumlah 20 orang berjalan kaki menuju rumah adat dengan membawa makanan dan kue-kue tradisional. Sepertinya rasa bahagia dan riang ingin mereka bagi dengan warga kampung lainnya. Warga kampung Hukayalaya menunggu kedatangan mereka di rumah adat suku Mornene. Di sisi lain, para kaum ibu yang bertugas di dapur umum juga mulai mempersiapkan makan siang. Pertama, kalau kita mau membuka lahan itu tentu harus mooli. Nah, itu namanya mooli, menjemput tahun tanam. Kemudian setelah kita menanam dan hasilnya panen, itu kita harus meusoi. Nah, karena tanda syukuran bahwa hasil panen yang kita capai, yang kita bisa menikmati dengan baik. Nah, tapi kita juga harus tetap melakukan meusoi itu ada dua, pelepasan tahun dan penjemputan tahun tanam. Ya, musim tanam. Sebagai bentuk rasa hormat kepada tamu yang hadir dan menyaksikan pesta adat Mornene ini, seorang pemangku adat didampingi pawang padi melakukan tradisi menyuapi tamu dengan kue tradisional. Tradisi ini juga sebagai ungkapan rasa terima kasih. Cara suku ini memperlakukan tamunya sangat istimewa, menjamu tamu dengan cara yang unik. Menganggap tamu seperti keluarga sendiri dan membuat tamu kehormatan mereka merasa lebih nyaman. Pesta panen Meusoi ditutup dengan kegiatan menumbuk padi oleh petani bersama dengan pawang padi. Suku Mornene mengukir harapan di tanah leluhur mereka agar musim panen selanjutnya keberkahan,
dan keberuntungan tetap berpihak kepada mereka dengan hasil padi yang berlimpah. Ya, oke. Awas, awas. Dia napas marah kabar dia. Nah, sebelum memulai musim tanam berikutnya, suku Mornene terlebih dahulu harus melakukan ritual Mo'oli Tau, yaitu tradisi untuk meminta izin kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar dalam memulai musim tanam berikutnya, segala tantangan dan juga hambatan dimudahkan. Ini kalau saya sendiri perhatikan ini, ketika misalnya saya tidak melakukan Mo'oli pada musim mau menanam, ini hama ini, berbicara hama. Itu dari serangan babi, serangan tikus, itu luar biasa. Nah, tetapi alhamdulillah setelah berapa tahun ini saya ikuti ini tentang upacara Mo'oli, kan juga enggak, kita ini kadang juga kita membandel, misalnya tidak melakukan pada saat mau tetapi karena kita sudah rasakan akibat-akibatnya, ini harus terus-terusan kita lakukan untuk Mo'oli. Karena banyak efeknya. Salah satu serangan hama. Nah, dari tikus, dari babi, atau dari walang sangit. Melihat panorama alam yang terlukis indah ini, saya hanya mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa suku Mornene yang hidup di dalam kawasan hutan konservasi tetap menjaga ekosistem hutan, hidup harmonis dan selaras dengan alam. Apalagi separuh hidup mereka tercurah di kampung tradisional ini. Di kampung ini, saya tidak hanya sekadar memahami cara mereka beradaptasi dengan alam yang membentang begitu luas. Tidak hanya sekadar mengurai kebanggaan sebagai suku tertua di Jazirah Sulawesi Tenggara. Tidak hanya sekadar menjembatani harapan. Tetapi ada nilai lain yang ingin saya urai di sini, yaitu cara mereka bersyukur di negeri sendiri. Dan cara mereka memperlakukan alam yang sudah dianggap sebagai tanah leluhur. Oleh karena itu kami memang sudah mulai menegaskan dari SD, SMP itu sudah mulai harus diajarkan itu kearifan lokal. Artinya kita punya sejarah Mornene ini termasuk dengan aturan-aturan hukum adat itu kita harus wariskan ke sekolah. Karena apabila kita tidak wariskan ini maka ini akan kita kehilangan besar. Untung kalau macam kami ini masih seperti saya masih bisa artinya menceritakan sejarah Mornene terutama Hukaya Raya termasuk dengan budaya-budaya ini kita masih lestarikan, kita masih pertahankan terus mungkin. Tapi kalau kita sudah meninggal kemudian ini anak-anak kita tidak ajarkan dari sekarang maka ini kekhawatiran betul bagi kami. Sebuah kearifan lokal sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang berlimpah. Tradisi Meusoi dan Mo'oli Tau tidak hanya menjadi media untuk lebih mempererat hubungan baik dengan Tuhan serta sesama manusia, tetapi juga kepada alam sebagai penopang kehidupan makhluk.
Bersikap arif kepada alam adalah titik terpenting dari sikap suku Mornene yang tinggal di hutan konservasi. Upaya memelihara alam serta mengambil manfaat darinya merupakan hubungan timbal balik yang harmonis. Bumi adalah rumah kita, juga bagian dari alam semesta. Ketika memandang megahnya alam semesta, ingatlah asal kita berpijak. Bijak dan hidup bersahabat dengan alam. Itu adalah makna yang saya petik dari kehidupan sosial suku Mornene Hukaya Laya.